Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ya di perubahan lagi setiap teman-teman. Sebelum kita awal kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maka kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin serial pembacaan biografi David R. Hawkins ya. Sekarang sudah mau masuk bab-bab bagian terakhir ya. Insya Allah ini Lebaran selesai. Kemarin sampai. Jadi ini kan ceritanya masih ya Hawkins pindah ke Arizona ya, dan sampai sekarang memang pusatnya Veritas itu di Arizona. Jadi kalau kita beli buku terbitan Veritas itu kita dikirimnya dari Arizona. Ketika Hawkins tiba di Sedona, itu adalah kota pedesaan kecil dengan kurang dari 6.000 penduduk. Hari ini diubah oleh ledakan New Ageism. Jadi di sana itu kota, dibilangnya itu Sedona ini kan kayaknya kecamatan ya. Itu menjadi pusat spiritual. Harusnya ada juga sih di Indonesia tuh semacam kecamatan. Itu adalah pusat orang belajar spiritual. Jadi hari ini di pusat gerakan New Age dan pariwisata yang tertarik oleh wilayah Red Rock, kota saat itu sudah menjadi stasiun perjalanan bagi para gelandangan spiritual. Jadi kalau di Amerika mau belajar spiritual ke Sedona. Dengan lanskap dramatisnya yang terletak di dalam lembah batu pasir merah yang kaya zat besi, Sedona dikenal dengan ngarai tersembunyi dan formasi batuan mandiri yang menjulang tinggi. Menjaga kota dengan nama biasa seperti Bell Rock, Coffee Pot, Cathedral Rock, Giant Stump. Sedona adalah salah satu tempat yang tidak sengaja ditemukan orang sebelum memutuskan untuk tinggal di sana. Sedona adalah kota peternakan. Banyak orang memiliki rak senjata di mobil mereka dan senapan di truk. Ya, ini. Sedona tenang dan cantik, sangat cocok untuk orang yang ingin menyendiri. Bukan hal yang aneh untuk bangun karena ternak yang sedang merumput di halaman belakang. Sedona pada dasarnya menarik 4 jenis warga. Yang pertama, orang-orang muda yang melihat Sedona sebagai tempat untuk membesarkan keluarga. Jadi membesarkan keluarga itu butuh lingkungan. Ya, jadi butuh lingkungan budaya.
Kelompok kedua itu pensiunan. Jadi kelompok kedua itu kaum pensiunan. Jadiin co-host dulu biar share screen-nya bisa. Lingkup kelompok kedua itu pensiunan. Pria dan wanita konvensional dalam pengalaman bisnis dan berbagai profesi ini membuat toko tetap sibuk dan membentuk basis ekonomi kota. Kelompok ketiga adalah komunitas seni, pelukis, penulis, pengrajin, dan musisi yang terinspirasi oleh lanskap retro Sedona. Kelompok keempat itu para pencari spiritual di seluruh dunia yang tertarik ke Sedona, membentuk semacam jaringan sosial spiritual. Ini kayak di Muna cocok nih ya, mau bikin kota untuk para pencari spiritual daripada seminar ke mana? Daripada seminar ke Australia, ke Singapura, ke Amerika, mendingan datang ke Muna saja, belajar semuanya tentang jiwa. Seperti itu. Jadi harus ada kota kota spiritual itu. Tapi itu kalau kita mau bikin kota spiritual itu ya perpustakaannya besar, tempat kopinya apa namanya, coffee shopnya besar gitu ya, dan nongkrong. Harus ada bikin kota gitu loh. Dan itu hanya bisa kalau kamu sebagai perintisnya, sebagai kita ini kan masyarakat Indonesia ini kan udah jelas ini. Kalau mau belajar spiritual itu ya secara umum yang tidak bisa mengakses Toriko kan dia nggak ngerti. Akhirnya mengakses dunia pengembangan diri. Nah, dunia pengembangan diri itu apa ya? Itu kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang awam dengan dunia ilmu. Ya kurang bisa. Jadi enggak bisa banyak melakukan perubahan. Dalam pembentukan awal sebagai sarang New Age, Sedona menarik banyak spesialis dalam fenomena paranormal, healer energi, ahli beda psikis, pembaca kehidupan masa lampau, paranormal, dan sejenisnya. Banyak di antaranya tertarik oleh apa yang disebut pusaran energi yang terletak di seluruh wilayah Red Rock. Sekarang pesantren kan juga sudah mulai berubah ya. Pesantren lebih banyak menjalankan program kurikulum
kurikulum, belum banyak pesantren yang fokus pada perkembangan spiritual. Jadi pesantren mestinya kan ya nggak usah ikut-ikutan, apa, nggak usah ikut-ikutan program ini. Dia punya jati diri sendiri mulai dari sini. Karena kan sekolah langsung mulai dari kiri kan, pelajari matematika. Itu kan ilmu-ilmu eksternal. Nggak langsung mulai dari mengenal aku dan orang. Tapi yang dipelajari itu langsung objek. Ini kan tataran wilayah objektif. Sementara ini wilayah subjektif. Sekolah langsung belajar sains. Dia mulai dari kiri. Nah, banyakkan pondok pesantren kan ikut-ikutan mulai dari objektif. Atas dasar itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, tapi ilmu pengetahuan material gitu. Jadi kehilangan jati diri. Dan itu menunjukkan kehilangan pengetahuannya mengenai jiwa. Dia tidak mengerti lagi. Harus ada itu. Paling enggak di Magatannya ada satu. Gitu. Nggak usah pondok pesantren namanya, nggak usah. Kamu kasih nama apa? Gitu. Tapi itu harus di ini ya, perpustakaannya harus besar, ruangannya bagus. Gitu. Jadi semacam pusat studi gitu ya, pusat studi aja. Ojo, nggak usah padepokan. Padepokan tuh udah namanya itu kan. Kamu bikin pusat studi aja udah. Jadi nggak usah pakai nama-nama yang sudah punya konotasi tertentu di masyarakat. Pusat studi aja gitu. Jadi kamu membuat tradisi baru gitu. Buat tradisi baru. Pusat studi manusia dan peradaban gitu aja. Pusat studi manusia dan peradaban. Jadi orang mau belajar tentang dirinya, belajar peradaban, nah, itu ke tempatmu. Pusaran ini diyakini sebagai saluran energi halus yang berputar-putar. Publikasikan oleh para penulis di akhir tahun 70-an, 80-an. Terletak 125 mil utara Phoenix, pariwisata Sedona memicu dan masih menjadi bahan bakar kota. Tahun 80-an, Sedona menerima 2 juta pengunjung setiap tahunnya. Dua dekade kemudian, setelah ledakan tarif New Age dan bentuk perdagangan lainnya, pariwisata telah berlipat ganda. Makanya kemarin itu waktu di Jakarta, teman itu akan mencoba, nanti coba ya, tak obrolin dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata untuk konsep wisata budaya. Wisata budaya berbasis otak. Apa itu? Bahasa. Wisata budaya kok hanya materi aja. Yang otak kan ada. Ya kan? Menempatkan Sedona dalam persaingan ketat dengan Grand Canyon sebagai daya tarik wisata utama di Arizona.
Kota Sedona yang sekarang menyala setiap malam di sepanjang 4 jalur highway 189A dan diselimuti dengan perdagangan, hanya memiliki dua lampu lalu lintas di seluruh jalan raya 2 jalur saat itu, membelah membelah Sedona Barat di tengah dengan bangunan yang terletak jarang di kedua sisinya. Ini termasuk Flicker Shack, rumah film lokal. Itu adalah ruang terbuka lebar yang dikelilingi oleh permukaan batu merah yang menjulang. Ini dia masih ceritain ya, suasana kota. Tilok Pokei, wah dibaca, pusat komersial dan kreatif kota dan area perbelanjaan utama. Itu ditutup sepanjang musim dingin, terinspirasi oleh desa pengrajin di pinggiran kota Meksiko Lama, Guadalajara. Kompleks perbelanjaan dan makan ini memiliki atap ubin merah dan tiang batu berwarna krem yang dihiasi dengan besi tempah, pot tanah liat, dan tumbuh-tumbuhan yang rimbun. Area pejalan kaki di aspal dengan kota dan ubin batu, dan butik menawarkan pakaian barat, kerajinan India, perhiasan, dan seni. Terletak di pusat kota, Cafe Goldas milik Paula menyediakan tempat berkumpul yang ideal bagi komunitas New Age Sedona. Harus ada kopi softnya, Mas Imam. Paula, pemilik tempat itu, dianggap oleh banyak orang sebagai ibu spiritual penduduk daerah itu. Dengan asap ganja dan rokok yang mengepul di warung kecil itu, penduduk setempat nongkrong seperti mahasiswa di kedai kopi. Interior kafe dikelilingi oleh rak buku berisi buku-buku spiritual, sehingga orang yang makan sendirian bisa membaca sambil makan. Menguping pembicaraan tentang mimpi, fenomena psikis, dan UFO. Hawking yang menyukai dapur jenis peternakan dan restoran dengan sendok berminyak makan di kafe Paula beberapa kali seminggu, terutama pada Kamis malam saat mereka menyajikan ayam dan pangsit. Pelayan favorit Hawking ahli dalam mengingat kehidupan lampau. Jadi pelayannya ini bisa diajak ngomong spiritual. Saat Anda meninjau menu dan menempatkan pesanan Anda, pelayan menganalisis hubungan masa lalu yang dimiliki rekan makan Anda bersama dan pelajaran karma yang sedang mereka kerjakan saat ini. Hawking mengatakan dia bisa melihat apa yang dilihat pelayan pada kesempatan ini. Trik ringan seperti memindahkan pensil dan membengkokkan sendok adalah kegemaran yang populer di Sedona. Hawking dan beberapa orang lainnya mempraktekkan trik paranormal di kafe, menakuti para pelayan. Tidak diragukan lagi, itu adalah komunitas yang tidak biasa. Dan itu adalah era yang menarik di mana para pencari spiritual memeriksa segala macam keanehan seperti fotografi Kirlian, medali energi, dan kekuatan piramida. Medali energi ini apa ya? Apa istilahnya? Itu mandala kali ya. Segera setelah kedatangan Hawking di Sedona, telinganya berdenging. Dia bertanya dalam hati, ya Tuhan, ada apa dengan dering itu? Meskipun dia tidak menerima jawaban, dia pikir mungkin ada pesan di dering itu. Jadi dia berhenti menahan suara itu dan menerimanya. Dia bertanya lagi kepada Tuhan, masih tidak ada jawaban. Banyak pencari spiritual di Sedona tidak memiliki telepon. Mereka sama sekali tidak membutuhkannya.
Hawkins sedang memikirkan temannya Elan dan dia secara sinkron melihatnya di kantor pos. Ayah berkata untuk tidak memperhatikan dering itu telinga. Ayah berkata untuk tidak memperhatikan dering di telingamu itu, kata Elan tiba-tiba. Itu tidak berarti apa-apa. Hanya sistem saraf yang terbiasa menangani energi yang lebih tinggi. Hawking belum memberitahu siapapun termasuk Elan tentang dering itu. Dia dengan gembira mengucapkan terima kasih kepada Elan dan pria itu menjawab terima kasih kepada Bapak. Pertukaran seperti ini biasa terjadi dalam jaringan Sedona yang santai, percaya, dan spiritual. Ketika Hawking pindah ke sana, dia khawatir tentang kekurangan bensin. Jadi dia membeli PV yang diiklankan di koran lokal seharga $5.000 dengan cek untuk jumlah penuh, pergi tanpa memberikan identifikasi atau informasi kontak apapun. Hawking tidak pernah mengunci rumah atau pintu mobilnya. Kejahatan jarang terjadi. Ruang sidang dan penjara pertama Sedona didirikan tahun 60-an. Fasilitas ini berfungsi ganda sebagai perpustakaan dan ruang pertemuan. Jadi kota di sana jarang ada kejahatan sehingga ruang sidang dan penjara jadi perpustakaan. Jadi institusi-institusi terkait dengan kebobrokan perilaku manusia tidak diperlukan lagi pada ini. Seperti itu. Kemudian biara untuk satu. Popularitas pariwisata Sedona meluap ke desa Oak Creek yang berdekatan, hanya berjarak 20 menit. Pada tahun 1980, desa itu relatif tandus dengan satu pompa bensin, satu restoran, dan Bell Rock Inn. Kontras yang mencolok antara pantai timur dan gurun Arizona sangat menakjubkan. Bebatuan merah dan pasir gurun pirang menggantikan rumput hijau, pepohonan, dan samudera biru. Hawking dan Randy pindah ke sebuah rumah bata besar dengan 6 kamar tidur tanpa perabotan. Perumahan yang disediakan oleh guru spiritual Hawking, yaitu Om Sam ini ya. Setelah menurunkan isi truk mereka, Hawking dan Richmond mampir di toko Angkatan Laut, Angkatan Darat, di mana mereka mengambil perabotan rumah yang penting. 2 dipan tentara, kantong tidur, dan selimut untuk persiapan lah. Sebuah koper yang mereka bawa dari New York diubah menjadi meja. Mereka mengambil piring dan peralatan makan dari penjualan barang bekas. Kedua pria itu tidur di ruang tamu, lilin di mana-mana. Mereka membiarkan pintu depan terbuka, membiarkan hewan berkeliaran masuk dan keluar. Jadi Hawking bilang bahwa tidak butuh lagi materi, wong udah kaya. Memang rata-rata di barat itu kalau yang sudah kaya itu ya kayak gini gaya hidupnya. Yang tertarik spiritual itu. Tapi bukan berarti dia nggak punya gitu. Dia sudah punya, baru menjalani gaya hidup yang seperti ini. Bukan miskin gitu loh. Seperti para biku pertapa, mereka sering duduk diam di ruang tamu. Hawking menulis, Richmond membaca. Temannya mungkin berkata, "Hai Dave, mungkin kita akan pergi ke kota besok." Hawking menjawab, "Oh iya, mungkin kita akan berbagi sebuah apel." Jadi nggak sinkron, nggak nyambung.
Tertawa mereka berbagai kegembiraan yang diperoleh dari dua orang dari kehidupan sederhana. Richmond pindah beberapa bulan kemudian untuk mendapatkan tempat sendiri dan asram Hawkin untuk dua orang menjadi biara untuk satu orang. Untuk melengkapi ruang kosong yang besar itu, Hawkin membeli sebuah sofa bekas dan kursi mewah yang terakhir menjadi tempat utamanya untuk meditasi harian. Dia sering hanya menyimpan 6 pak Pepsi dan sepotong keju di lemari es. Katanya, merayakan Sabtu malam dengan sebuah apel. Tanpa kebutuhan dan kekurangan, dia tidak memiliki pengalaman kemiskinan. Lalu udah kaya. Ini kan dia hanya sedikit, hanya mengambil jarak dari gaya hidup kota gitu kan. Tapi dia tidak miskin, juga tidak memiliki pengalaman kemiskinan. Properti yang cukup besar tidak memiliki naungan dan perlindungan dari matahari Arizona. Hawkin menanam bibit buah jeruk baby di sekitar rumah untuk memberi ruang hidup dan untuk menarik rusa. Dia bahkan memasang sistem irigasi untuk memelihara pohon. The Spiritual Life Institute yang dijalankan oleh pendeta Karmelit bersepatu sandal William McNamara berjarak kurang dari 2 mil dari rumah Hawkin. Hawkin telah mendengar tentang komunitas monastik ini yang menarik para biarawan dan pendeta yang jatuh yang ingin berhubungan kembali dengan Tuhan dan Yesus Kristus. Para biarawan dari The Spiritual Life Institute datang dengan menyebut diri mereka sebagai Kristen Zen. Ini mulai bikin ini agak baru ini ya. Pastor McNamara tidak biasa. Misalnya, dia menganjurkan untuk mengucapkan doa Bapa Kami secara terbalik. Dia adalah tipe pria yang akan dicari Hawkin, yang dia lakukan pada hari ketiganya di Arizona, dan biarawan Karmelit memberinya izin untuk mengunjungi tempat suci kapan saja. Hawkin menghabiskan banyak waktu di sana dalam meditasi dan kontemplasi, seringkali hingga larut malam. Hawkin menjadi lebih terbiasa dengan gaya hidup tertutup, menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kontemplasi, meditasi, membaca, menulis. Ini penting ya, zikir, tawaju, membaca, nulis. Ini loh, biar kemanusiaannya itu terurus. Zikir, nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Akhirnya ya, orang begitu luas dampaknya. Seperti itu. Jadi harus mulai membaca, tambahin menulis. Gitu. Bangsa ini itu kan pelaku spiritualnya itu udah punya kehidupan membaca, menulis. Ziarah, zikir, wirid, beli oleh-oleh. Itu tak. Ada yang kurang ada dimensi yang hilang malah dalam praktek spiritual di Indonesia ini. Ada dimensi yang tidak digarap dengan baik. Sehingga itu ya spiritualisnya ya kelihatannya itu maksud. Spiritualis itu maksudku. Jadi dia hanya fokus dengan akhirat. Tidak fokus dengan dunia. Nah, dengan ini kita tahu, harus membaca, harus nulis. Iyalah, mana sih? Pikirannya nggak dipakai.
Meskipun beberapa orang dapat menghargai perubahan seperti itu ke dalam, jauh dari kekhawatiran dunia, sebagian besar tidak mengerti bagaimana seorang pria yang cerdas, terampil, dan sukses dapat membuat perubahan radikal seperti itu. Di Sedona, Hawking menemukan komunitas yang menghargai gaya hidup barunya. Selama masa Buddha, para pertapa dihormati sebagai pionir dalam mencari untuk meringankan penderitaan manusia. Jadi para pembelajar pendasaran aku ini harusnya itu yang diberi beasiswa penuh karena mereka itu berpotensi untuk menemukan solusi untuk meringankan penderitaan manusia. Tapi untuk sekarang ya mengharapin beasiswa siapa? Jual kambing dulu lah. Jual kambing dulu. Saat ini tindakan bukan kontemplasi dipandang oleh dunia sebagai hal terpenting bagi kemajuan manusia dan kesendirian itu orang yang bertapa itu dianggap mencurigakan. Jadi kalau ingin mengubah kemajuan manusia itu kamu membaca menulis. Bejo Wirito, Biswirit, nulis, saat nulis sambil wirid gitu. Model-model lama itu ditinggal aja, maksudnya ditambahkan lagi gitu. Jadi orang-orang spiritualis di Indonesia ini kehilangan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak mengembangkan sisi kemanusiaan. Dan itu sebenarnya menunjukkan kerapuhan spiritual juga, kerapuhan model spiritualnya juga. Hal itu sama di tahun 80-an ketika Hawking datang ke Sedona. Bagi orang-orang sejamannya di New York, dia adalah seorang eksentrik yang telah pergi ke ujung yang dalam. Ketidakcocokan yang tidak bertanggung jawab yang telah meninggalkan kemanusiaannya kan, ngurus kemanusiaannya. Tapi itu emang ini apa? Dia kacau dengan pendasaran akunya kan. Hidup sendiri, Hawking sering bermeditasi di sofa usangnya. Suatu hari dia menjatuhkan sesuatu dan ketika dia membungkuk untuk mengambilnya, dia melihat sarang laba-laba hitam. Mereka telah berada di bawahnya sepanjang waktu dan tidak pernah mengganggunya. Hawking melihat mereka sebagai pengingat untuk hidup dan membiarkan. Jadi pada akhirnya ini Hawking yang nggak ngurus keluarganya ini. Telat belajar pendasaran aku ini kan. Kalau kita lihat Hawking gini kan, kebalik memulai belajar pendasaran akunya gitu loh. Kebalik. Kalau kita lihat dengan model kita ini, Hawking itu kan memulai dari sini. Mulai dari sini, sudah umur 50-an, akhirnya ke sini. Ini kan ditinggal pada akhirnya. Harusnya itu mulai dari sini, mulai dari sini ke sini gitu. Biar tidak ada yang rusak. Ini kan rusak ini keluarganya. Ya kan? Rusak. Karena nggak tahu apa yang harus dipelajari di waktu kecil, di waktu muda. Seperti itu. Ya. Jadi jangan salah memulai. Perubahan dimulai dari kanan.
Dan orang tua tuh harus punya apa ya, mengambil model ini harus dijalani gitu. Harus dijalani. Kak, kenapa itu gini kan? Dari tiga buku utama pendasaran aku, tiga buku utama pendasaran aku. Salah satunya kan buku Dissolving Ego. Itu kan sebenarnya tulisan-tulisan pendek, tulisan-tulisan pendek. Ya itu kamu bisa tiru gitu loh. Kamu bikin buku semacam itu juga. Makanya itu diwajibkan itu biar kamu, ini kan pendek tulisan-tulisan ini. Kumpulan, itu kan tulisan-tulisan kumpulan gitu kan. Nah itu harusnya itu bisa bikin kayak begitu. Semua yang ikut kelas pagi ini tuh harus bikin gitu. Makanya kamu lihat dulu buku apa itu, buku oh kayak gini aja ya. Gitu. Bisa lah aku mulai bikin gitu. Ayo usia 60 pendasaran belum selesai. Hambatan banyak. Menderita di usia tua. Gitu. Hidup kok hanya kayak gini gimana? Hidup tuh menawarkan banyak peluang untuk belajar, bukan hanya kayak gini. Itu. Jadi apapun yang terjadi, misalnya kamu sakit fisik, itu kamu harus bertanya, kamu harus kembali ke pendasaran aku, jangan gimana ya Bang, ya gimana? Ulangi lagi pelajaranmu, ulangi lagi pelajaranmu, naikkan status akumu itu sebagai pelajar, bukan lagi pasien. Apalagi udah 500, 600 nggak ada lagi transendensi pasien. Kalau ada kasus, tak suruh coba kamu presentasi dulu pendasaran aku gitu. Karena kalau dia sadar pendasaran aku, dia bisa sembuh itu. Kalau enggak sembuh-sembuh. Jadi dirubah cara menghadapi akibat gitu loh. Yang sudah 500 tuh tidak akan saya respon sebagai pasien. Biarkan akibat itu, dia harus didorong agar merespon akibat pada dirinya. Akibat pada dirinya direspon pada posisi sebagai pelajar pendasaran aku. Ulangi lagi pelajarannya. Bukan dia merespon akibat pada dirinya sebagai pasien. Nah, itu salah lagi dia. Mental pasien ini nih yang harus ditumpas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kan tuman itu, akibat pada diri direspon pada posisi sebagai pasien. Padahal LOC udah tinggi. Nggak tinggi-tinggi amat, tapi sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Tapi dia kan tidak pernah mengambil posisi untuk merespon itu sebagai pelajar pendasaran aku. Maunya sebagai pasien terus. Lah korban terus. Sebagai korban terus. Sebagai korban terus. Ya. Oh iya, tarotan aja. Karena yang membuat lambat itu ketidakmautahuan posisi-posisi aku itu dalam menghadapi akibat gitu loh. Posisi-posisi aku itu kan dia merespon akibat. Nah, dia harus sadar posisi. Jadi kalau sakit, kalau apa itu tanya temannya, ini pendasaran aku tuh gimana ya? Kok aku lupa ya dengan pelajarannya? Lah itu mestinya gitu. Bukan, ayo Bang Aswar, aku di inilah, di terapi. Enggak. Lihat LOC dulu. Kalau masih 300, ya boleh. Transendensi untuk terapi. Tapi kalau sudah di atas itu, harusnya bertanya
bab apa ya pendaftaran aku yang tidak saya pahami. Kenapa saya tidak bisa membawa? Kenapa saya tidak bisa keluar? Akuku tidak bisa keluar dari penderitaan ini gitu. Itu dulu. Jadi beda posisi, beda pertanyaannya. Itu harus dibiasakan. Dan itu dibiasakan ketika ada akibat yang sakit. Gitu. Ketika ada akibat yang menyakitkan. Gitu. Ini perlu dididik dia. Bukan hanya diajar, dia perlu dididik. Ya kan? Makanya perlu dididik. Ajaran dia tahu, tapi dia tidak terdidik untuk merespon akibat itu. Dari posisi sebagai pelajar pendasaran aku. Terus mau jadi apa? Ya, bukan tubuh yang sakit, tetapi akunya itu loh. Akunya itu yang sakit. Nah, itulah. Maka kemudian tuh harus dia menemukan akunya. Aku yang terlibat pada penderitaan yang tidak pernah selesai itu. Selama periode ini, Hawking mengatakan dia kehilangan jejak tubuhnya, kadang-kadang lupa makan selama berhari-hari. Suatu kali, tidak menyadari bahwa dia masih berada dalam tubuh. Dia berjalan tepat ke dinding berharap untuk melewatinya. Di lain waktu, dia dikejutkan oleh bayangannya di cermin, mengira ada orang lain di rumahnya. Jadi udah nggak sadar punya tubuh. Jadi kalau aku bukan tubuh, lalu siapa yang sakit? Yang nggak ada. Nggak ada yang sakit. Kalau aku bukan tubuh. Dalam satu wawancara radio, pembawa acara bertanya kepada Hawking, apakah dia telah menemukan keamanan di jalan spiritualnya. Hawking menjawab, saya memiliki keamanan total setiap saat dan semua yang saya butuhkan tersedia saat saya membutuhkannya. Sama sekali tidak ada yang saya butuhkan. Saya memiliki semuanya. Dengan sedikit minat pada urusan duniawi, Hawking tidak memiliki televisi dan juga tidak membaca majalah tentang peristiwa terkini. Dia mengetahui tentang upaya pembunuhan terhadap Presiden Reagan pada 81, 2 bulan setelah peristiwa tersebut. Kapel The Holy Cross dianggap sebagai salah satu tempat wisata terbaik di Arizona dan bisa dibilang sebagai landmark paling mengesankan di Sedona. Gagasan mau Marguerite Bruce Wickstaud, struktur sederhana kontemporer seperti trapesium yang tertanam di batu merah Sedona ini menawarkan keindahan sekitarnya untuk energi alami yang memancar dari dalam dinding beton setinggi 250 kaki. Tanpa menara, fasad kapel menampilkan salib batu setinggi 90 kaki yang membentang sepanjang tinggi dan lebar kapel yang unik. Dasarnya memanjang jauh di bawah bangunan di bawah tanah. Wajah kaca tebal membentang di seluruh dinding selatan, di belakang altar. Interior yang mencolok memberikan latar belakang yang tenang untuk berdoa dan bermeditasi. Jadi, ulangi lagi ya. Jadi kalau dalam menghadapi akibat, kan gini kan modelnya. Ini akibat, miskin, kurang duit, gak produktif, sakit. Itu tuh kamu jangan temukan dulu akumu. Nah, akibatnya apa? Coba temukan akumu. Dimensi berapa akumu?
3K, 4K, 5K, 6K. Temukan dulu itu. Jangan cari bagaimana obatnya ini gitu loh. Tapi cari dulu akumu. Nah, itu langkah pertama ya. Temukan dulu akumu. Identifikasi, oh ini dimensi 3. Nah, setelah dimensi 3 baru bagaimana ya cara keluar dari dimensi 3 gitu pertanyaannya. Nah, ini aku belum ditemukan langsung ini obatnya apa? Obat apa? Kan gitu. Harus ada temuan aku dulu. Kalau sudah menemukan akunya, ini kayaknya aku dimensi ketiga. Cirinya apa? Kalau itu dimensi ketiga, cirinya ini. Oh iya, berarti udah paham. Ya tinggal cari bagaimana ya bisa keluar dari aku dimensi ketiga ini, gitu. Jadi pada akhirnya fokus pada akunya, nggak fokus lagi pada akibatnya. Nah itu baru benar tuh. Pelajar tuh gitu. Lebih karena kita kan ilmunya pendasaran aku, bukan pendasaran obat. Gitu. Saya kira itu dulu ya untuk pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau memiliki 3 buku pendasaran ya, bisa japri ya. Insya Allah kita ketemu nanti sore. Tunggu aja pengumumannya di grup. Dan bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan seputar buku atau seperti apapun ya, bisa chat di ini ya, kolom komentar Evolusi Jiwa atau di grup. Terima kasih. Kita bertemu ntar sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.